Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Wa qala aidan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jamaah salat subuh yang dicintai Allah, kita bersyukur masih bisa beribadah. Kita bersyukur masih bisa bersujud kepada Allah, bahwa hidup yang paling indah dan keindahan itu adalah saat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang sudah tidak bisa bersujud karena sudah selesai urusan di dunia sehingga Allah sudah panggil. Maka marilah kita ketika sujud itu merasakan betapa nikmatnya ibadah kita pada setiap kali kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, pagi ini kita akan belajar tentang salah seorang yang Allah cintai orang itu. Kita cinta pada beliau, Rasulullah juga cinta pada beliau. Siapa itu? Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Abdullah bin Abi Quhafa. Abu Bakar, seperti Abu Hurairah, itu bukan nama asli. Jamaah sekalian, kenapa disebut dengan Abu Bakar? Gitu ya. Abu kan bapak ya. Kalau Hurairah kucing, karena dia suka kucing. Kalau ini adalah Bakar. Bakar itu Bakarah. Bakarah itu kalau kita tahu dalam bahasa Arab bukrotan wasila. Bukrotan itu pagi-pagi. Ya, mubakiron, pagi-pagi juga tuh. Bakar artinya adalah berpagi-pagi. Kenapa demikian? Karena inilah sahabat satu-satunya kalau ada urusan apapun dia duluan. Kalau ada apapun ya kebaikan-kebaikan dia gak mau kalah itu. Umar pernah menyampaikan, ya Rasulullah, dalam sebuah majelis ya, Rasulullah menyampaikan, wahai sahabatku, kita akan ada sebuah jihad kita ini dan butuh dana ini. Kalau anda ada yang siap untuk memberikan, silakan. Angkat tangan itu. Umar pertama kali, ya Rasulullah, aku berikan separuh hartaku. Separuh harta ya, bukan separuh income. Beda ya. Karena income kita kan sudah beda-beda ya. Ada yang besar, ada yang masih terus pensiunan gitu ya. Tapi ini adalah separuh harta. Ternyata apa jamaah sekalian? Setelah itu Abu Bakar angkat tangan, ya Rasulullah, aku berikan seluruh hartaku fisabilillah. Bayangkan ya, seluruh harta. Seluruh harta. Sampai Rasulullah tanya, lalu bagaimana dengan keluargamu? Kata Abu Bakar, saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Yakin, yang penting usaha terus pasti ada income gitu ya. Meskipun itu semuanya sekarang itu habis, kalau kita terus bekerja itu pasti akan ada yang datang. Dia pengusaha soalnya, pengusaha, sehingga tidak merasa khawatir akan masa depannya. Jamaah sekalian, itulah Abu Bakar, Bakarah awal, termasuk juga yang pertama kali masuk Islam ya, adalah beliau di antara deretan orang-orang ya. Yang awal-awal masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bakarah awal, tidak belakangan. Inas sabiqina al-awwalin, di antara orang-orang yang awal-awal masuk Islam. As-Siddiq, ada kata-kata As-Siddiq di situ, ya mas kalian. Siddiq ini didapatkan atau disematkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu peristiwa yang nalar manusia mungkin ya masih belum nyampe
Kita juga sekarang masih belum terbayang ya, langit ketujuh kan begitu ya. Kalau dulu zaman dulu ketika Nabi Sulaiman bisa keliling dunia gitu ya, terbang gitu ya, orang wah luar biasa itu. Terbang keliling dunia. Sementara Rasulullah tidak hanya dunia nih, sampai ke langit gitu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Satu malam, Pak, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jaraknya cukup jauh. Anda lihat di peta ya, antara Mekah menuju ke Palestina itu kan jauh itu. Gak kebayang. Apalagi era ketika itu era kuda, era unta gitu ya. Itu gak kebayang. Kalau sekarang sudah mulai kebayang kan? Oh iya bisa, Ustaz. Naik jet itu bisa. Hanya berapa menit aja udah nyampe ke Palestina. Nah, begitu ya. Gak sampai setengah malam langsung gitu. Tapi yang belum kebayang lagi adalah langit ketujuh. Wah ini berat ini ya. Orang padahal tidak percaya ketika itu, tetapi Abu Bakar mengatakan, "Shadaqta ya Rasulullah." Engkau benar ya Rasulullah SAW. Ini orang yang pertama kali benarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga kemudian Rasulullah memberikan gelar pada beliau adalah As-Siddiq ya, As-Siddiq. Dan gelar ini adalah gelar yang mirip dengan gelarnya Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Shaf ayat 190, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Jadi Nabi Ibrahim memiliki gelar Siddiq dan Abu Bakar juga memiliki gelar yang sama jemaah sekalian. Ini luar biasa. Ini adalah sebuah gelar yang luar biasa. Kata Umar, "Lau uzina imanu Abu Bakar bi imani ahli al-ardi la rajaha bihim." Sanadnya sahih ya. Kalau seandainya imannya Abu Bakar ini ya ditimbang dengan imannya orang di muka bumi ini, maka imannya Abu Bakar lebih berat. Bayangkan. Lebih berat dibandingkan imannya orang yang ada di muka bumi ini. Sanadnya sahih. Ya Allah, ya ini luar biasa sahabat yang satu ini, sehingga pantas beliaulah yang nantinya akan menggantikan Rasulullah ketika Rasulullah telah wafat. Jamaah sekalian, Abu Bakar As-Siddiq di antara sifat-sifat beliau yang mulia, yang pertama adalah raqiqul qalb. Hatinya itu mudah tersentuh. Mudah tersentuh, terutama ketika membaca ayat Al-Qur'an itu menangis. Kita perlu belajar katanya ya. Kalau di Mekah insya Allah bisa lah. Ketika imamnya sampai terus ya menangis, kita juga terbawa akhirnya. Di Madinah juga iya, ketika imamnya membaca sambil menangis, kita juga terbawa. Kalau di sini Masjid Baitul Haq ya, mudah-mudahan ya, kita juga bisa menangis ketika dalam sholat kita. Abu Bakar ini kalau ada dengar ayat Al-Qur'an itu mudah untuk menangis. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika turun ayat ini yang menjelaskan bahwa agama Islam itu telah sempurna gitu ya. Para sahabat merasa bahagia, senang. Turun ayat ini. Alhamdulillah, Allah Akbar gitu ya. Islam sudah selesai, sudah sempurna. Artinya ayat Al-Qur'an juga sudah semuanya Allah turunkan pada kita semuanya. Pada saat para sahabat ini bahagia dan senang, justru Abu Bakar menangis. Lantas sahabat tanya, "Ya Abu Bakar, ma abakaka? Apa yang membuat Anda menangis?" Lalu Abu Bakar mengatakan bahwa ma ba'dal kamal illa nuqsan, gitu ya. Tidak ada setelah kesempurnaan illa nuqsan, kecuali akan terjadi sebuah penurunan gitu ya. Penurunan itu apa artinya? Artinya adalah bahwa ajal Rasulullah semakin dekat. Bahwa tidak lama lagi Rasulullah akan meninggalkan kita. Inilah yang membuat Abu Bakar menangis ketika itu. Jadi dia tahu, tidak hanya sekedar tahu artinya, tidak hanya sekedar tahu maknanya gitu ya. Tetapi Abu Bakar tahu apa di balik ini. Nah, gitu. Apa di balik ayat ini? Sama dengan ketika
turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja. Ayat ini menjelaskan tentang banyaknya orang-orang Mekah yang masuk Islam, gitu ya. Fi dinillahi afwaja. Kan bahagia. Sahabat bahagia semua itu. Tetapi pada saat itu juga ternyata Abu Bakar juga menangis jemaah sekalian. Para sahabat juga tanya, Abu Bakar, ini orang pada senang masuk Islam, kan bahagia kita. Orang-orang Quraisy yang tadinya itu sangat bencinya pada Islam, itu masuk Islam. Di antaranya adalah Ikrimah dan teman-temannya. Bahkan Hindun, ya, seorang wanita yang tadinya sangat bencinya luar biasa, masuk Islam ketika itu. Ini adalah sebuah hal yang positif, bagus, senang gitu ya. Tetapi ketika itu Abu Bakar malah menangis. Kenapa demikian? Ya, karena tidak lama lagi Rasulullah akan meninggalkan kita semuanya. Jadi tahu, memang tidak lama kemudian, beberapa bulan setelah itu, kemudian Rasulullah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, inilah ya salah satu betapa Abu Bakar memiliki sebuah basirah. Basirah itu mengetahui apa yang dibalik itu, nah begitu ya. Apa yang dibalik ayat itu yang turun itu. Apa dibalik kenyataan yang ada, itu dia tahu. Itulah namanya basirah, ya, basirah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Abu Bakar ya pernah juga tuh diprotes sama anaknya sendiri, gitu ya. Ketika Rasulullah sedang uzur ya, sedang sakit, lalu kemudian meminta Abu Bakar untuk menjadi imam, maka yang agak sedikit protes adalah justru anaknya Aisyah. Ya Rasulullah, kenapa abi saya jadi imam? Terus kenapa emangnya? Ya karena abi itu orangnya raqiqul qalb. Dia itu suka menangis. Jadi imam baca ayat sedikit aja nanti nangis gitu ya. Ayat lagi tambah lagi nangis lagi dia. Ini menunjukkan betapa kehidupan ya Abu Bakar As-Siddiq yang memang dia dengan Al-Quran itu sangat interaksinya itu sangat kuat. Sehingga tidak sekedar hanya sering membaca, tidak hanya sekedar tahu maknanya, tetapi tahu apa di balik itu dan dia bisa merasakan gitu ya. Apa yang dibaca di dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Kita butuh belajar ya Mas. Saya sendiri belajar nih ya, gimana caranya bisa membaca Quran sambil kita tahu isinya gitu ya. Dan bisa meresapinya dan bisa ya kalau bisa meneteskan air mata kan begitu Pak ya. Kalau kita belum pernah meneteskan air mata, ya latihan Pak. Jadi para ulama dalam sebuah buku itu ya, bagaimana kita caranya bisa seperti para sahabat dahulu, bisa meneteskan air mata ketika sholat, ketika baca Al-Quran, ya diantaranya yang adalah yang disampaikan di situ adalah Anda harus latihan. Memang berat, susah gitu ya. Tetapi yakinlah bahwasanya itulah bukti akan cinta kita kepada Allah, cinta kita pada Al-Quran. Bukti bahwasanya kedekatan kita kepada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang pertama, ya. Yang kedua adalah warok. Warok ini artinya adalah orang yang selalu menjaga diri. Ya. Wiroi. Jadi kalau ada sesuatu yang syubhat, nggak mau dia. Sesuatu yang gak jelas gak mau sudah. Yang remang-remang gak mau dia. Karena apa? Karena al-halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal itu udah jelas. Yang haram juga jelas. Kalau ada sesuatu yang diantara keduanya gak mau dia. Sama sekali gak mau. Jemaah sekalian, dia punya istri namanya Asma binti Umais. Ya. Asma binti Umais. Ini Asma ini wanita yang hebat ini, wanita yang menikah dengan tiga ahli surga, masyaallah. Bukan menikah langsung, tetapi menikah lalu meninggal, menikah lalu meninggal. Asma binti Umais ini menikah pertama kali dengan Ja'far. Ja'far min ahlil jannah, meninggal dunia. Lalu setelah itu menikah dengan Abu Bakar. Ini seorang ibu negara pertama kali ya. Ibu negara pertama kali adalah beliau Asma binti Umais.
Abu Bakar min ahlil jannah, lalu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, lalu nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Oh, kan? Ini luar biasa nih, emak yang satu ini ya, menjadi ibu negara 2 kali. Dengan Abu Bakar, lalu dengan Ali bin Abi Thalib. Ini Masya Allah ya. Ketika dia menjadi istri dari Abu Bakar, namanya pejabat Pak ya, apalagi juga ya khalifah ketika itu, sehingga waktunya, tenaganya, pikirannya itu digunakan untuk umat. Abu Bakar itu pengusaha sukses. Begitu menjadi khalifah, maka dia nggak sempat untuk ngurus usahanya, Pak. Sehingga susut, akhirnya terus ya sudah berhenti, gitu ya. Itu Abu Bakar. Kenapa? Karena waktunya, tenaganya adalah untuk umat. Gitu. Jangan sampai sebaliknya. Sebaliknya gimana, Sob? Jadi pejabat malah apa itu, Pak? Malah punya usaha besar, gitu ya. Bikin usaha di sana, usaha di sana. Ini kebalik Pak ya. Kebalik dengan Abu Bakar nih. Ya kalau sukses nggak masalah. Yang penting dua-duanya sukses ya. Jadi pejabatnya benar, usahanya juga benar. Yang jelas Abu Bakar adalah orang yang pengusaha ketika menjadi seorang khalifah justru tidak sempat untuk ngurus usahanya. Sehingga kemudian diputuskan oleh waktu itu ya para orang-orang di sekitarnya, para penyelenggara di situ, terutama Baitul Mal, maka Abu Bakar dibantu dengan Baitul Mal. Yang diberikan Baitul Mal kepada Abu Bakar tidak terlalu banyak, sedikit ya. Dan sang istri ini juga paham, ini adalah khalifah, meskipun dibantu oleh Baitul Mal, ya apa adanya, siap untuk diterima. Nah ini ya, siap untuk menerima apa adanya. Ini adalah Asma bintu Umais ya. Umais. Jemaah sekalian, tidak begitu besar yang diberikan sehingga jarang untuk makan makanan yang enak gitu ya. Ayam, daging dan luar biasa itu yang banyak-banyak enak, karena itu jarang. Suatu ketika ya, sang istri ini bagaimana untuk ekonomis sehingga menyisakan sebagian belanjanya setiap hari itu untuk nantilah suatu ketika kita akan yang enak lah sekalian besar gitu ya. Daging dan sebagainya yang enak-enak akan disiapkan. Ketika sudah beberapa hari makan yang enak, Abu Bakar tanya, loh kok bisa ya sampai bisa makan yang segini enaknya? Lantas sang istri cerita bahwasanya setiap hari dia selalu menyisihkan sebagian uangnya untuk beberapa hari kemudian makan yang lebih mewah lah gitu, gapangannya begitu. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau begitu gaji yang saya terima ini lebih nih. Bagaimana kalau gaji yang saya terima ini dikurangi, sebagaimana Anda bisa menyisihkan sebagian uang itu. Apa kata sang istri? Sam'an wa ta'atan. Nah, bayangkan ya, sang istri mengatakan sam'an wa ta'atan, tidak malah ribut ya. Beda dengan orang sekarang Pak, biasanya kadang-kadang ribut kan ya, wah ini gaji udah kecil, apalagi dikurangi lagi kan begitu. Ini gimana sih gitu ya. Kadang ya rame lah di keluarga. Jamaah sekalian, ini Asma enggak. Ya. Kalau itu dikurangi sam'an wa ta'atan begitu. Ini kualitasnya beda lah ya, kualitasnya beda. Maka emak-emak ya, mohon maaf. Ya, memang tidak ya harus bisa bercermin ya. Seperti Asma binti Umais. Yang berapapun dari sang bapak ya sudahlah diterima sudah apa adanya. Berkurang pun enggak masalah begitu. Yang penting bisa hidup, bisa ibadah dan sebagainya. Kalau sukses ya alhamdulillah, kalau lagi tidak sukses ya tidak apa-apa. Dunia ini kadang naik kadang turun masalahnya. Ya. Tidak selamanya di atas terus. Yang tadinya di atas bisa di bawah nih. Ya, ada yang ada di atas sekali, ternyata waduh paling bawah gitu ya. Masih ingat Nabi Ayub kemarinnya yang bulan yang lalu itu. Orang yang terkaya di negeri itu kemudian paling miskin di negeri itu. Istrinya tetap setia. Ya Allah. Asma ini modelnya.
Dia nerima apa yang dia dapatkan ya, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan warok ya, nerima ada apa adanya. Suatu ketika jemaah sekalian, Asma ini menghidangkan sebuah makanan daging ya. Lalu dimakan oleh Abu Bakar. Oh, enak betul ini dagingnya gitu ya. Dari mana ini? Asma mengatakan dari si A. Nah, si A itu ternyata adalah bukan ahlu kitab. Daging ya, ini daging ya, bukan ahlu kitab. Seorang musyrik yang bukan ahlu kitab, ini sembelihannya nggak boleh dimakan. Gampangannya kita tidak halal lah begitu ya. Tidak jelas. Tidak ada label halal lah kira-kira begitu. Ya, tidak ada label halal. Ini sembelihan dia gitu ya, yang non muslim yang bukan ahlu kitab, ini tidak boleh. Itu langsung dia ambil kayu-kayu Pak, dimasukkan di dalam mulutnya, dan itu bagaimana mengeluarkan ini sampai dimuntahkan, pingsan. Loh kan bayangkan, dimuntahkan lalu sampai pingsan jemaah sekalian. Betapa dia tidak ingin ada sedikit pun sesuatu yang haram masuk di dalam tubuhnya. Ini Abu Bakar As-Siddiq ya, berusaha keras jangan ada yang tidak jelas apalagi haram gitu ya masuk di dalam tubuhnya sampai dia pingsan jemaah sekalian. Ini jadi kita teringat betapa kita ini hidup kadang-kadang ada sesuatu yang tidak jelas nih. Ya. Yang tidak jelas bagaimana Ustaz? Ya udah singkirin. Pak ya, jangan sekali-kali kita memberikan makan kepada anak istri kita sesuatu yang tidak jelas kehalalannya. Entah itu dari aspek caranya mendapatkan, mungkin dengan cara yang tidak benar barangkali Pak ya. Ustaz, ini dari hasil laporan yang nggak benar nih ya gitu ya. Hasil laporan tidak benar, hati-hati itu. Ya. Itu pintu-pintu kita berbuat dalam sebuah kesalahan jemaah sekalian. Ustaz, ini dari hasil ini dan itu kita tahu lah, masing-masing kita tahu. Maka saya berharap kepada semuanya, terutama yang masih aktif ya, berikan kepada keluarga kita sesuatu yang betul-betul paling halal dalam hidup kita ini. Jika ada sesuatu yang tidak jelas, maka singkirkan. Jauhkan ya. Kalau itu adalah milik umat, berikan untuk umat. Selagi bisa dikembalikan, tidak bisa dikembalikan milik umat, maka berikan kepada umat. Mas muslimin rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq begitu sangat warok yang tidak ingin apa saja itu ditabrak, enggak juga ya. Jadi dia melihat selalu waspada dengan hal-hal yang tidak jelas di dalam kehidupannya, terutama sumber-sumber harta yang didapatkan. Mas muslimin rahimakumullah, yang berikutnya adalah pengorbanan. Kalau pengorbanan ini tidak pernah diragukan ya. Betapa Abu Bakar itu selalu mendampingi Rasulullah, hidup matinya adalah dengan beliau ya. Sampai dia tahu itu orang-orang Quraisy ini sudah mulai konspirasi ingin membunuh Rasulullah. Dia datang, ya Rasulullah, ayo kita berangkat. Kata Rasulullah, sebentar, kita tunggu arahan dari Allah. Sampai detik-detik begitu, Abu Bakar tetap sabar itu. Sabar menanti Rasulullah untuk berangkat menuju ke Madinah. Masa sini rahimahullah, mengapa berangkatnya Nabi ke Madinah itu dengan Abu Bakar, bukan dengan Umar? Coba kalau dengan Umar, aman kan? Gitu ya. Dengan Umar, bayangkan, Umar aja nantang kan ya, Ya ahla Quraisy, wahai orang Quraisy, siapa yang ingin istrinya kehilangan suaminya, sang anak kehilangan bapaknya, ibu kehilangan anaknya, hadapi saya, ana muhajir, saya berangkat ke kota Madinah. Umar itu tawaf di Ka'bah 7 kali sebelum berangkat, sambil memberitahu, saya mau berangkat nih, yang mau berani untuk yang menghadapi saya atau menghalangi saya, nih tak kasih nih Sherlock. Di sana nih, bahasa kita begitu ya, serlokasi gitu ya nih, ayo tak tunggu di sana. Gak ada satupun yang berani, ya. Gak ada satupun yang berani karena mereka gak mau resiko. Umar ini kalau sudah apa itu ya sudah gila gitu. Daripada konyol mendingan gak usah dihadapi. Begitu orang Quraisy itu. Ya. Kenapa Rasulullah tidak bersama Umar tetapi bersama Abu Bakar As-Siddiq? Jawabannya adalah bahwa
apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang bisa ditiru dan menjadi qudwah bagi umatnya. Kalau dengan Umar sulit ya, artinya bahwa hidup ini memang perlu sebuah strategi, perlu cara, kan begitu ya, perlu sunatullah yang terjadi. Maka dengan Abu Bakar itulah sebagai salah satu sunatullah. Kalau kita itu ingin menghadapi sesuatu, sebuah misi, maka harus berhati-hati, kan gitu ya. Kehati-hatian itulah yang kemudian Rasulullah ingin ya ditiru, yang untuk menjadi sunnah ya kita lakukan bersama-sama. Sehingga ada adegan sembunyi gitu Pak ya, malam hari dikejar oleh Suraqah dan sebagainya, itu artinya adalah sesuatu yang alamiah. Orang sesudahnya nanti harus mengikuti hal-hal yang sifatnya yang bersifat alamiah seperti itu. Mas'alin rahimahullah. Maka itulah Abu Bakar mendampingi Rasulullah di dalam Gua Thur ya, yang sangat tinggi itu. Allah sampaikan la tahzan, janganlah engkau bersedih. Bagi Rasulullah kalaupun dikejar sampai ke sana, dia siap, nggak takut karena yakin Allah akan melindungi itu. Tetapi ini persoalannya adalah bagaimana seorang beliau gitu ya, ini nantinya akan diikuti oleh umatnya sehingga bersembunyi ke dalam sebuah gua. Ini adalah sebuah cara bagaimana kita harus menyelamatkan sebuah kebaikan itu meskipun dengan cara kita bersembunyi lebih dahulu. Kita berusaha keras untuk tidak diketahui dan sebagainya. Jemaah sekalian, Abu Bakar sampai digigit ular ya, di dalam gua itu, lalu diberi air liur Rasulullah ya, sehingga kemudian sembuh. Keluar dari gua dikejar oleh Suraqah. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini ada orang ngejar nih. Bagi Rasulullah santai aja gitu. Sudah biasa aja, nggak apa-apa, Allah yang ngurus. Gitu ya. Allah yang ngurus. Abu Bakar sudah tengok gitu. Kadang sebelah kanannya, kadang sebelah kirinya. Jadi jalannya Abu Bakar itu emang aneh ya. Kadang-kadang sebelah kanannya Nabi, kadang sebelah kirinya Nabi. Kadang di belakangnya gitu. Karena apa? Karena khawatir kalau ada orang tiba-tiba datang. Ini betapa dia ingin menjaga Rasulullah dari orang lain yang ingin membahayakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas Hasmin rahimahullah, pengorbanan beliau, ya. Di antaranya lagi adalah memerdekakan hamba sahaya. Beberapa budak di kota Mekah di awal-awal dakwah itu dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Dibeli dengan harga yang cukup tinggi, sekian uqiyah, yang kalau dikurskan sekarang itu kurang lebih 700 juta harganya. 700 juta. Abu Bakar ngasih itu sudah saya bayar. Salah seorang mengatakan, ya Bakar, kenapa engkau mau dengan harga yang sangat mahal? Itu loh budaknya sudah lemas, budaknya sudah hitam gitu ya. Kemudian sakit dan sebagainya. Kenapa Anda mau? Abu Bakar mengatakan, demi Allah, kalau dia mau 10 kali lipat dari itu, aku bayar. Bayangkan ya, kalau dia mau 10 kali lipat dari itu, akan aku bayar. Jemaah sekalian, inilah ya Abu Bakar yang tidak hitung-hitungan. Ya, sekali lagi, tidak hitung-hitungan untuk kebaikan saudaranya, untuk kebaikan umat. Udah kasih sudah. Bangun masjid gitu juga ya. Tanah yang dibeli di Madinah itu juga Abu Bakar salah satunya yang punya saham. Ngasih sudah. Ya Rasulullah, kita beli ya, oke kita beli. Dia diantara yang turut dalam pembelian itu. Tidak hitung-hitungan sekali lagi ya. Nah, kita juga sama jemaah sekalian dalam membantu saudara kita, sudahlah kasih. In ahsantum lihat fusikum. Kita berbuat baik itu sebenarnya adalah untuk kita, bukan untuk dia, begitu ya. Untuk kita, anak yatim kasih. Kebaikan itu untuk kita. Yatim itu dapat atau nggak dapat itu Allah takdirnya sudah. Allah takdirkan lewat kita atau tidak lewat kita. Persoalannya adalah
Kalau bisa kita yang memberikan, begitu Pak ya. Nah, gitu. Kita berbuat baik, maka Allah akan memberikan ganti insya Allah di dunia ataupun di akhirat nanti. Masalah muslimin rahimahullah, ini apa yang dilakukan Abu Bakar kepada saudaranya, ini memberikan orang pelajaran pada kita semuanya bahwa urusan apapun kita dengan saudara kita, udah kasih sudah. Nggak perlu rebutan tanah waris, betul nggak ya? Jadi urusan-urusan tanah waris itu sudahlah. Kita ya ikuti apa yang ada. Kalaupun ada yang ini dan itu, minta ini dan itu, kasih sudah. Kita aja ya. Ada yang minta, udah kasih aja sudah. Jadi dunia ini sudah urusan-urusan yang seperti ini tidak perlu kita banyak ngitung yang terlalu rigid. Betul kita hitung, tetapi nggak sampai hitung-hitungan maksud saya begitu ya. Udahlah kasih. Masalah muslimin rahimahullah, itu semangat Abu Bakar di dalam urusan agama, memerdekakan 7 orang budak ketika berada di kota Madinah, membersamai Nabi ketika hijrah dan ikut perang tuh. Jadi ketika Rasulullah dalam peristiwa Badar, peristiwa Uhud itu ikut. Jadi nggak ada izin, nggak ada dia. Jadi apapun yang dikerjakan Rasulullah, dia selalu hadir di sana. Hadir. Ini adalah sahabat yang terus ya muncul bersama Rasulullah SAW. Senior dia ini, sehingga para sahabat lain tahu tingkat kesenioran sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini. Rasulullah ketika sakit maka memerintahkan kepada Bilal, Abu Bakar yang gantikan. Siap. Pas ketika itu Abu Bakar ada, nggak jadi soal. Pas ketika yang lain, Abu Bakar nggak muncul, gitu ya. Lantas begitu Bilal tahu ada Umar gitu ya, langsung Umar didorong ke depan, Umar maju. Gitu. Tengok nggak ada Abu Bakar nih. Akhirnya Umar maju, jemaah sekalian, dan juga diminta Bilal untuk maju tuh. Begitu maju, baru takbir jemaah sekalian. Rasulullah dari dalam mengatakan amma hadza falah gitu. Jadi Rasulullah kan dengar tahu ya, dari dalam rumahnya itu yang gantikan dalam jamaah itu ternyata adalah Umar. Baru takbir Rasulullah teriak yang keras amma hadza falah. Yang ini jangan yang gantikan ini jangan. Akhirnya apa? Abu Bakar Umar membatalkan diri sudah salatnya. Membatalkan diri salatnya. Imamnya batalkan diri, akhirnya semuanya pada batal. Gitu. Maka dia bilang, ya sampai itu Bilal ya, Bilal, kenapa kok saya gitu? Iya sih, karena gak ada Abu Bakar soalnya, gak muncul dari tadi saya kontak-kontak ya, gak ada kontak ya. Ya gak ada yang gak direspon gitu ya. Dan kanan kiri kita tidak terlihat beliau bagaimana. Akhirnya ditunggu Pak. Ditunggu sampai Abu Bakar muncul jemaah sekalian. Akhirnya dia dijadikan sebagai imam ketika sholat itu. Orang tahu ya senioritas Abu Bakar As-Siddiq ya di mata Rasulullah, juga di mata para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga wajar ketika Rasulullah tidak ada, para sahabat yang senior terutama itu berkumpul di sebuah tempat yang di dekat Nabawi itu Pak ya, ujung itu bagian barat agak ke selatan itu ada tempat, sampai sekarang masih ada tempatnya, kebun itu Thaqifah Bani Sa'idah. Disitulah Abu Bakar kemudian terpilih menjadi seorang khalifah. Kandidatnya 3 waktu itu, Abu Bakar, Umar, dan 1 dari orang Madinah. Begitu tahu kandidat 3, maka Umar langsung dia mengambil tangannya Abu Bakar dan berbaiat. Udah nggak perlu pemilihan, saya baiat kepada anda ya Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi begitu tahu ya, ada 3 orang itu, maka Umar langsung berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq dan ditirukan oleh semuanya, dan semuanya pada baiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nggak perlu pemilu waktu itu ya, biar hemat waktu, hemat tenaga dan sebagainya. Inilah betapa para sahabat ithar. Tahu ithar ya? Ithar itu mendahulukan orang lain. Umar tahu, udah Abu Bakar aja lah kan begitu. Masalah muslimin rahimahullah, ini ya yang menjadikan layaklah Abu Bakar sebagai seorang imam setelah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat sholat subuh terakhir, nah ini ya, sholat subuh terakhir Rasulullah bersama para jamaah seperti kita ini ya. Jadi sholat subuh terakhir Rasulullah bersama para sahabat. Rasulullah kemudian setelah selesai sholat, setelah zikir dan sebagainya, berbalik pada para sahabat. Wahai sahabat sekalian, ada seorang hamba yang ditawarkan untuk memilih untuk kembali kepada kekasihnya ataukah kembali pada keluarganya. Maka hamba itu memilih untuk kembali kepada kekasihnya. Ini taujih ya, cerita yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat ketika itu. Ada seorang hamba yang diminta untuk memilih, pilihannya satu dari dua, yaitu kembali kepada kekasihnya ataukah kembali kepada keluarganya. Maka sang hamba itu kemudian memilih kepada kekasihnya. Bagi para sahabat, termasuk Umar ya, dipikir ini cerita Nabi orang soleh sebelum masa-masa dahulu gitu ya. Masa orang soleh masa dahulu ya, Bani Israil dan sebagainya. Tapi Abu Bakar ketika itu menangis jemaah sekalian. Begitu dengar ya kata-kata ini dari Rasulullah, menangis gitu. Yang lainnya masih belum ngeh gitu loh. Apa yang membuat Abu Bakar itu menangis? Begitu Rasulullah selesai dan sebagainya, mereka tanya, ya Abu Bakar, kenapa Anda kau menangis ketika tadi Rasulullah cerita bab masalah itu? Maka dia tanya, ya Umar, terutama Umar yang tanya ini, ya Umar, hal ta'rifu dzaka rajul? Tahukah kamu siapa laki-laki yang Rasulullah ceritakan? Kata Umar, enggak tahu. Abu Bakar mengatakan, ya Umar, dia adalah Rasulullah SAW. Ketika diminta untuk memilih kembali kepada kekasihnya, Allah, yaitu Allah, atau kembali pada keluarganya, maka beliau memilih kembali kepada kekasihnya. Itu artinya bahwa Rasulullah tidak lama lagi akan wafat. Itu yang membuat Abu Bakar menangis jemaah sekalian. Dan benar besoknya sudah gak ada jemaah sekalian. Allah Akbar. Ini loadingnya cepat Abu Bakar nih. Yang lainnya tidak tahu, gitu ya, dia menangis duluan. Setelah dia menangis, begitu tahu penjelasan Abu Bakar, yang lain pada menangis. Masyaallah rahimahullah, ya loadingnya memang melebihi daripada ya sahabat-sahabat yang lainnya. Apalagi kita Pak ya, loadingnya lambat. Kadang-kadang nggak tahu apa dibalik ini semuanya kan begitu. Maka kita perlu banyak mempertajam basir kita ya mas kalian. Basirah, yaitu ya dengan merenung ayat-ayat Al-Quran, merenungi apapun yang terjadi di kanan kiri kita ini, meminta kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, yang itu menjadikan basirah kita melebihi daripada saudara-saudara yang lainnya. Abu Bakar memiliki itu. Jadi Rasulullah ini meninggal saja ditawarkan, luar biasa nih ya, ditawarkan, Muhammad, Anda mau kembali kepada kekasih Anda, yaitu Allah, ataukah kepada keluarga? Jadi sampai urusan meninggal wafatnya aja ditawarkan. Ternyata Rasulullah memilih kepada kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Jibril juga demikian tahu betapa ini orang mulia nih, sehingga cintanya Jibril pada Rasulullah juga luar biasa, dan malaikat yang lainnya juga sama tuh. Masyaallah rahimahullah, dalam sebuah riwayat Jibril ketika berada di samping Nabi, dan Nabi ketika itu saat-saat akan meninggal dunia, itu seakan-akan nggak mau melihat. Karena nazak atau sakitnya ketika ruh itu, gitu ya, Jibril tidak ingin melihat Rasulullah dalam kondisi kesakitan begitu. Maka dia agak sedikit menengok ke samping karena tidak ingin cintanya pada Nabi, ya, sehingga tidak ingin Rasulullah itu merasa melihat kesakitan. Seperti dokter lah, dokter menghitan anaknya, kira-kira tega nggak itu? Mesti agak-agak berat hati kan begitu ya. Padahal dia sudah menghitan anaknya orang banyak sekali itu. Begitu menghitan anaknya sendiri, waduh, kayaknya hati itu agak gimana begitu. Ada perasaan sesuatu yang berbeda. Kira-kira itulah ya, bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia mulia yang betul-betul sampai urusan-urusan
wafatnya saja juga sudah Allah memberikan sebuah pilihan. Anda sekarang atau besok atau nanti akan datang. Seakan-akan seperti itu. Masalah sedang rahmatullah, kembali pada Abu Bakar. Marilah kita orang-orang menjadi orang-orang yang bakarah awal dalam banyak hal. Dalam urusan masjid, saya yakin orang yang dulu pertama kali merintis masjid ini, itu pahalanya tidak akan pernah berhenti jamaah sekalian. Biarpun jamaahnya gonta-ganti gitu ya. Tapi siapapun yang merintis dan terus memakmurkan, ini mendapatkan pahala jariah yang terus mengalir. Masjid ini, ada masjid yang lainnya, jemaah sekalian, dimanapun. Makanya kalau di Arab Pak ya, kalau ada urusan masjid itu rebutan mereka itu. Urusan masjid ya, itu rebutan. Itu. Termasuk di Nabawi juga sama itu. Ngantri itu Pak, ngantri mereka itu. Para pengusaha itu ngantri. Kalau ada proyek apapun dari takmir menyampaikan, maka dijawab itu, inti antriannya ini, gitu. Berapa kasih? Sekian. Gitu. Kalau masih kurang antrian berikutnya, berapa kasih? Jadi ada antriannya di sana dalam hal masalah infak. Para pengusaha-pengusaha di kota Madinah. Di Baitul Haq juga sama insya Allah ya. Insya Allah. Ini ruh semangat ya. Karena mereka tahu kalau sudah ada perluasan Nabawi gitu ya, wah senang mereka itu. Siap membeli tanahnya, siap membangun gitu ya. Karena itu adalah sebuah kebaikan yang tidak akan pernah berhenti jamaah sekalian. Ini betullah kalau dilebarkan kayaknya sama deh. Siap untuk menutupi lah gitu ya. Antri Pak ya. Semoga antri. Ya. Masalah Senin rahimahullah, demikian insyaallah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga memberikan keberkahan pada kita semuanya dan sudah masuk ya insyaallah waktu untuk syuruk insyaallah dan kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.